Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Rudy Channel. Hari ini saya mempraktekkan bagaimana caranya kita menggunakan modul XHM604 sebagai pengontrol. Dan di sini sudah dilengkapi dengan penggunaan sebuah relay yang dipasang pada modul. Dan di sini adalah relay yang akan mengontak dan memutus antara pengecasan dengan baterai. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tombol push button batas minimum dan batas maksimum tegangan, dan sudah dilengkapi dengan display tegangan pada modul sebagai petunjuk indikator pada baterai. Dan ini adalah heatsink mengontrol suhu pada IC yang ada di modul XHM604, dan ini adalah terminal yang akan menghubungkan antara charger dengan baterai. Baik teman-teman, kita akan coba perhatikan dan menganggap ataupun membuat simulasi dengan adaptor sebagai contoh menjadi baterai, dan akan memberikan sumber tegangan yang akan terbaca pada display XH604. Oke teman-teman, kita akan hubungkan ini adalah sebagai sumber tegangan, ini kita anggap sebagai baterai, dan supaya ini sebagai utama dari baterai. Kalau kita hubungkan, ini bagian positif, ini bagian negatif, lalu kita hubungkan seperti ini ke sumber tegangan. Nah, di sini batas tegangan yang menunjukkan dari display adalah sebesar 29,4 volt. Ini adalah batas minimal dan ini adalah batas maksimal. Lalu bagaimana caranya kita untuk menyeting ini? Oke, di sini saya jelaskan. Ini adalah batas minimal. Ini adalah batas maksimal. Jadi kalau saya setting tegangan seperti ini, kita coba turunkan. Ini kita turunkan tegangannya. Oke. Ini batas 14,5. Di sini 13,5. Jadi kalau kita batas maksimalnya di sini kita cari sebagai 14,5 atau 16. Tergantung tegangan yang diperlukan. Oke, dia akan ngontak. Relay akan ngontak. Berarti artinya si tegangan antara in dengan positif akan terhubung. Nah, lalu bagaimana cara kita lihat? Kita lihat di sini. Kita tes. Nah, ini ngontak, jadi kita ukur pakai multitester. Tes. Oke. Di sini tegangan kita tunjuk menggunakan buzzer. Nah, apakah ini terhubung antara ini? Dia terhubung. Ini artinya pengecasan berjalan dengan baik. Lalu bagaimana kalau dia tegangan maksimal sesuai batas seperti yang ini tadi? Kita naikkan tegangannya. Kita naikkan. Maka relay akan terputus. Kita tes lagi antara ini. Kita tes. Dia akan terputus. Jadi kalau nanti dia tegangan rendah, maka dia ngontak kembali. Kita tunggu. Jadi batas minimalnya segini, tapi batas maksimal segini. Nah, tapi karena tegangan 14,4,5, kita turunin lagi setelah enggak. Kita tunggu. Nah, ini batas minimal. Nah, dia akan ngontak kembali, maka antara ini akan terhubung. Lalu kita naikkan lagi, maka dia akan terputus. Jadi tergantung tegangan yang berapa yang dibutuhkan untuk mengendalikan antara baterai dengan pengecasan. Jadi baterai tidak gelembung, baterai terkontrol, bisa dipasang di PLTS, panel surya, ataupun di UPS, ataupun sejenis perangkat lainnya yang membutuhkan sistem pengecasan. Oke. Jadi teman-teman, seperti itu penggunaan dari modul ini. Jadi batas tegangan yang dimaksimalkan di sini bisa sampai 60 volt. Ini nyetingnya cukup mudah, tekan menahan ini agak lama sampai dia kedip, baru kita atur tegangannya. Ini untuk nurunnya. Ini batas maksimal.
Jadi kalau kita tekan lama di sini, ini adalah batas minimal. Jadi kita tekan lama di sini. Nah, ini adalah ngatur batas minimal. Tergantung berapa yang kita butuhkan. Seperti itu. Di sini sebenarnya ada lampu LED. Lampu Satu. LED. Nggak ada lampu. Ada lampu LED, ada push button dan komponen lainnya. Jadi ini relaynya yang digunakan di sini seperti ini. Jadi bisa untuk tegangan 60 volt 30 ampere, mampu untuk mengendalikan ini. Tapi perlu diketahui modul ini memang sebenarnya jarang error, tapi ini adalah modul cut in cut off, bukan low voltage disconnect, tapi cut in cut off yang tipe XHM604. Dan ini akan saya lakukan nanti perakitan dari pengecasan di UPS. Oke teman-teman, seperti itu dari channel saya. Dari fitur dari bagian belakang seperti ini desain layoutnya, jadi sangat simple. Dan di sini sudah lengkapi dengan heatsink, lengkapi dengan induktor, terminalnya juga rapi, tidak sembarangan lah, jadi sesuai dengan ini. Jadi sangat menarik sekali untuk dibuat dalam pengetesan dari sistem pengecasan pada UPS ataupun panel surya. Seperti itu teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Oke teman-teman, ini untuk selanjut video berikutnya kita akan melakukan simulasi pengecasan ini, di mana di sini menggunakan baterai Panasonic ini 12 volt 7Ah, dan ini akan saya gunakan ini. Tetapi perlu diketahui ini nggak cukup hanya ini saja untuk mengecas ini, tetapi yang paling utama adalah kita harus menggunakan dioda. Dioda itu akan berfungsi untuk memberikan rectifier antara arus tegangan AC dengan merubah menjadi DC. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dari sistem pengecasan aki, kita harus memperbesar kapasitas dioda, kalau bisa ampernya lebih besar, dan kemampuan dari trafonya juga harus besar. Jadi lebih baik sebenarnya ampernya tinggi, tegangannya sesuai dengan ini 12,5. Jadi kalau nanti pengecasannya untuk satu aki itu menggunakan 15 atau 13,5 volt untuk mengecas aki ini. Jadi dioda itu sangat penting, trafo juga sangat penting. Bahkan kabelnya seperti ini pun tidak bisa, karena ini sangat riskan sekali untuk panas berlebihan lalu terbakar. Itu yang menyebabkan sistem pengecasan tidak maksimal. Lalu seperti di UPS tidak boleh menggunakan kabel seperti ini, jadi harus menggunakan kabel yang besar, yang kualitas tembaganya juga terjamin dan tahan panas. Dan kalau bisa adaptornya juga, sistem pengecasannya, trafonya juga kalau bisa yang 0 volt, jangan yang CT. Kalau CT nanti terbagi tegangannya, tapi kalau 0 volt itu tegangannya tidak terbagi. Jadi itu salah satu hal yang paling utama dalam membuat sistem pengecasan menggunakan modul ini sebagai pengontrol, yaitu modul XHM604 sebagai pengontrol pengecasan pada aki. Seperti itu teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Proido Channel. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi bagi anak muda. Sekian dari saya, terima kasih.